Wajah sampai Kaputing, sebuah semboyan yang tak asing di telinga masyarakat Kalimantan Selatan. Tapi ini lebih dari sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah jiwa yang hidup di dalam sejarah Banua. Semboyan ini lahir dari medan perjuangan, dari tanah yang pernah dibakar oleh api penjajahan, dari hutan-hutan yang menjadi tempat berlindung, dan dari sungai-sungai yang menjadi saksi bisu pergerakan senyap para pejuang. Melalui film dokumenter ini, kami mencoba menelusuri kembali jejak revolusi fisik di Kalimantan Selatan. Kami akan bertemu dan berdialog dengan para narasumber untuk menggali lebih dalam kisah di balik sejarah ini. Nah, biasanya revolusi fisik itu adalah menyangkut keinginan untuk melakukan perubahan yang cepat, disebut dengan revolusi. Nah, lalu perubahan yang cepat ini ingin merubah dari suasana yang tidak nyaman menjadi nyaman. Suasana yang tidak stabil menjadi stabil. Jadi inilah yang dituju dalam revolusi, dalam perubahan cepat. Nah, kalau revolusi fisik ini biasanya menyangkut revolusi perubahan dengan menggunakan kekuatan fisik. Ya, berbeda dengan misalnya dengan revolusi di bidang politik, itu melalui diplomasi. Maka orang lebih cenderung lebih cenderung ya, bahwa revolusi fisik itu selalu berkaitan dengan pertempuran, perkelahian, dengan menggunakan senjata dan mengandalkan fisik. Seperti itulah pemahaman kita tentang revolusi fisik. Revolusi fisik itu lebih ke cenderung perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh badan-badan perjuangan, kemudian menyatu badan-badan perjuangan itu ke dalam sebuah organisasi yang disebut dengan organisasi ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Karena ada B, ada C. Ada perbedaannya berarti ya? Iya, wilayah, perbedaan wilayah saja. Nah, kemudian yang A itu kita di sini. Di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Jadi lebih tepatnya ARI Divisi 4 A Pertahanan Kalimantan. Nah, jadi yang A itu yang tempat kita. Nah, yang kita kenal tokohnya banyak. Banyak. Jadi beberapa tokoh misalnya ada Pak Hasan Basri, ada Haji Ibrani Sulaiman, ada P. Arya, ada Gusti Aman, ada Budi Gawis, kemudian ada lagi tokoh-tokoh kayak Daeng Lajida, banyak sekali. Nah, lalu kenapa dipilih perang gerilya? Nah, karena perang gerilya itu hanya berlaku sesuai dengan rumusnya, yakni dengan pasukan yang kecil. Ya, ini mudah bergerak kemana-mana, mobilitasnya tinggi. Nah, kedua dengan persenjataan yang minim. Nah, ini nanti di persenjataan itu hanya menggunakan sebagian senjata yang ex-Jepang dipakai, kemudian buatan sendiri. Yang buatan sendiri ini besi-besi bekas ranjang, bekas sepeda. Nah, dibuatlah. Jadi pembuatannya ini ada yang di Ulin, di Kandangan itu, ada di Nagara. Ini yang dikenal dengan senapan dum-dum. Dum-dum. Jadi kemudian yang tadi dari besi ranjang, besi sepeda tadi, selain dibuat senapan, dibuat juga pistol. Nah, lalu kalau kekurangan bahan baku, selain yang dari ex-Jepang, buatan rakitan, mereka menggunakan senjata-senjata tajam yang ada di kampung. Macam-macam. Jadi ada mandau lah, ada parang lah, ada lading lah, ada keris lah, ada tombak. Apa saja senjata yang ada di rumah dipakai. Yang mau kada diisi kalau nggak punya perang bungkul ya mandau lah gitu. Kalau nggak punya mandau, nggak punya parang, ya keris lah, tombak lah. Jadi semua senjata digunakan. Nah, hanya kadang-kadang tadi yang tersisa yang ada sampai sekarang yang mungkin masih disimpan ya kayak perang bungkul apa sebagainya. Itu hanya kebetulan sebagian yang ada. Kemudian tidak dipungkiri juga mungkin masih disimpan oleh orang-orang tertentu yang dianggap sebagai barang pusaka. Nah, bisa jadi kan diserahkan lagi. Masih banyak sih kayak gitu. Masih banyak. Landasa bandang kan pasti lanjang Masih sama. iya Empat sih kayaknya.
Lawas. Hah? Ini kededa kumpangnya barangnya. Barang Ini bahari. pangan dicangkit. Ya, parang tumurun. Lawas kada tahu aku ampunnya. Keluarga turun-turun. Nah, Tahu parang. Nah, ini. Di hadapan kita ini ada beberapa macam senjata. Nah, yang pernah kita lihat ya kayak ini, kalau namanya, kalau istilah kita Kalimantan Selatan, cabang. Nah, itu digunakan bisa untuk menangkis, misalnya ada senjata ini kan. Nah, itu digunakan gasan mukul juga. Nah, itu diantaranya fungsinya yang kita tahu lah. Nah, kalau ini namanya mandau. Nah, mandau khas kita Kalimantan. Nah, jadi mandau ini ciri khas mandau, matanya satu, sebelah kada kiri kanan kayak ini nah anunya. Jadi nah kayak ini. Jadi udah kayak mata pahat lah jangan anunya tuh. Nah, ini ciri khas mandau. Kalau ambang tuh bedanya dengan ambang mirip kayak ini, cuma matanya dua. Nah, itu perbedaan kalau misalnya ambang dan mandau gitu. Nah, kalau ini namanya, kalau orang kita Banjar menyebutnya, jenis hulunya ini jenis sambatannya ada menyambat kepala kuda. Nah, udah kayak kepala kuda. Ada digunakan khusus untuk apa gitu Pak ini? Memang ini kalau untuk sepengetahuan kita lah, kalau zaman dulu orang revolusi fisik itu kebanyakan memang mempunyai dua senjata, diantaranya senjata panjang dan senjata pendek. Senjata panjang itu bisa menggunakan parang atau tombak. Nah, jadi kalau misalnya senjata itu misalnya lepas atau apa, lalu digunakan senjata pendek. Raja Tumpang. Nah, Raja Tumpang ini ciri khas memang orang Barito Kuala, tapi banyak juga orang kita Kalimantan Selatan yang di hulu sungai pun ada juga. Memang perbedaannya ada sedikit sih. Untuk Barito Kuala pakemnya sini agak lebar, kalau khas kita hulu sungai itu lebih lancip. Nah, itu daerah beda berarti ya? ada perbedaan. Nah, Belitung. Nah, ini Belitung. Ngarannya sama ini ya bisa gesan. Cuma kalau Belitung ini kebanyakan lebih apa jurang tuh istilahnya, ya istilah kayak jimat lah istilahnya itu. Nah, jarang lah istilahnya digunakan orang untuk menikam ataupun menyayat. Nah, tapi pelindung gitu kan? iya modelnya kayak itu. Tapi ya tadi memang dalam keadaan terdesak bisa aja juga digunakan. Cuma jarang benar kayak itu lah istilahnya digunakan untuk alat tikam lah, bahasanya lebih ke kalau bahasa kita tuh apa, syarat diri kah, jimat kah kayak itu. Nah, ini sumpitnya. Kayak gimana tuh? Oh iya, berarti dimasukkan ke sana. Masukkan ke dalam. Nah, ini dimasukkan. Nah, tiup. Ini kan jaraknya, kalau jarak ini menyumpit kalau kita lah sampai 20 meter sampai. Ini lagi dulu orang bahari kada sekedar meniup melumpuhkan, tapi di sini dibarinya racun. Dan di sini ada dipotongnya sedikit. Jadi kalau orang terkena itu kan rasa gatal di anunya, nah racunnya itu jalan. Menyebar nggak sih? Ya. Dan ini juga apa namanya, tumbak. Tumbak tuh kebanyakan orang-orang perjuangan, artinya berjuang kebanyakan juga menggunakan tumbak sebab panjang. Jadi buat jakanya mahalau musuh tuh jauh-jauh nyaman tak terlindungi kita. Nah, ini nang kita tahu juga arannya, kalau orang-orang kita Banjar mungkin rata-rata tahu belati. Atau kalau umumnya bahasa kita tuh ladingnya taruh sambatannya belati. Kayak ini kita ada pernah juga melihat di Museum Masaka itu senjata yang dibawa atau dipakai oleh Hasan Basri, Jenderal Hasan Basri. Ada ini parang lantik. Nah, ini sama nih khas kita Kalimantan. Memang kita Kalimantan banyak ragam senjata parangnya, cuma memang yang paling
familiar yang paling banyak memang jenis parang lantik ini atau lais, dan satunya lagi parang bungkul. Nah, memang parang bungkul ya lebih identik, memang kebanyakan orang-orang hulu sungai, khususnya hulu sungai selatan lah banyak yang manunya. Tapi kalau sekarang sudah hampir di seluruh kabupaten kota ada aja orang bisi jenis parang bungkul ini. Kalau untuk nama-nama senjata ini perbedaannya dari bentuk bilah, itu yang pasti. Itu dulu yang membedakan lebatnya. Memang kalau senjata secara umum gunanya gasan menatak, menebas, atau menikam atau menunjuk. Itu secara umum senjata itu fungsinya. Nah. Dari senjata yang digenggam dengan penuh keyakinan hingga langkah kaki yang tak pernah mundur meski darah menetes di tanah sendiri. Perjuangan tersebut tidak hanya pada masa itu, tetapi untuk hari ini. Agar kita tidak melupakan bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah hadiah, melainkan dari perjuangan orang-orang yang penuh keberanian tak pernah menyerah. Kini, giliran kita untuk menjaga makna perjuangan mereka, karena sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi untuk diteruskan.